Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Wahyu di channel Gilang Sejarah. Kali ini saya akan membahas video tentang menjelang G30 SPKI, Ahmad Yani tahu dirinya akan diculik. Kalender tanggal 30 September 1965 jatuh pada hari Kamis pukul 8. Brigadir Jenderal M. Sabur menemui Presiden Soekarno guna menyerahkan sebuah berkas soal pergantian Menteri Panglima Angkatan Darat. Kata itu mempangat dijabat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sedari 6 Maret 1962, Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Soekarno kemudian menorehkan tanda tangan dalam rancangan pergantian itu. Surat tersebut lalu diteruskan Sekretaris Presiden, Yamin. Orang yang rencananya menggantikan Yani adalah Mayor Jenderal Mursyid. Sama seperti Yani, Mursyid punya darah Bagelen. Ayahnya berasal dari daerah di Purworejo itu dan ibunya berdarah Betawi. Jenderal kelahiran Jakarta 10 Desember 1924 ini menurut Harsha Bakhtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat juga pernah dinas di Peta. Seperti Yani, Mursyid adalah Sodanko Peta Jakarta. Soekarno sudah bertanya ke Mursyid soal kesediaannya pada sore 29 September 1965. Seperti ditulis Anthony C.A. Dagdek dalam Soekarno File dan dicatat buku kronik yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Mursyid menjawab, "Saya bersedia menerimanya." 3 jam setelahnya, sekitar pukul 11, Brigadir Jenderal Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, datang menghadap sang presiden. Kala itu Sugandi adalah anggota DPR GR. Kepada Soekarno, Gandhi bercerita dirinya telah bertemu dengan D.N. Aidit dan Sudisman. Keduanya mengajak Sugandi untuk bergabung dalam aksi melawan Dewan Jenderal, catat Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Menurut Victor M. Fick dalam Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, mereka berdua bilang jika Soekarno sudah tahu. Sebagai ajudan presiden, Gandhi hendak mengkonfirmasi soal tindakan terhadap para jenderal ini ke Soekarno. Gandhi tentu bertanya tentang tahu atau tidaknya presiden soal itu. Soekarno dengan nada marah menyuruh agar Gandhi jangan ikut campur. Soekarno menambahkan pula, "Kamu jangan PKI Pobi." Victor M. Fick menceritakan, Gandhi berusaha menjelaskan bahwa Yani setia kepada presiden, tapi Soekarno tidak termakan penjelasan Gandhi. "Sudah, jangan banyak bicara, jangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri," kata Soekarno. "Waduh, kalau begitu bapak ini sudah jadi PKI," timpal Gandhi. "Diam kamu, tak tempeleng pisan kowe. Sudah pulang sana, yang ngati-ngati," pesan Soekarno yang berusaha menahan amarah. Sugandi tidak sakit hati dengan omongan Soekarno nan kasar. Itu hal biasa baginya. Cerita soal pertemuan antara Gandhi dengan Soekarno tak hanya dicatat MC Fick. Amelia Yani, putri Ahmad Yani, juga mencatat hal yang kurang lebih sama dalam Ahmad Yani, sebuah kenang-kenangan. Setelah siang yang panas bersama Soekarno, Gandhi pun berusaha melaporkannya kepada Yani. Ia berusaha secepatnya, namun Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelepon, tapi Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Menurut Rum Ali dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, Yani akhirnya hanya bisa bicara lewat telepon. Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Dari pembicaraan itu,
Menurut Gandhi, seperti dikutip Rum Ali, rasa percaya diri Yani masih cukup kuat sepanjang hubungannya dengan Soekarno. Yani merasa omongan Sudirman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal adalah pancingan belaka. Yani sendiri pernah mendapat informasi dari Mayor Jenderal Suwondo Parman, asisten Intel Menpangat, tentang adanya gerakan pada 19-20 September 1965 yang dimotori PKI. Tapi gerakan itu tidak terjadi. Laporan Gandhi tentu dimentalkan Yani. Meski begitu, Yani berpesan, kita harus berhati-hati. Jelang malam 30 September 1965, tepat hari ini 53 tahun yang lalu, Yani tidak berusaha menambah jumlah pasukan pengawal untuk dirinya sendiri. Pada dini hari 1 Oktober 1965, rumah Yani pun disatroni pasukan Pasopati, yang jumlahnya cukup untuk melumpuhkan penjagaan di kediamannya. Ketika bertemu pasukan penculik, Yani yang merasa diperlakukan dengan kurang ajar sempat mengadakan perlawanan hingga dia ditembak Sersan Kijadi. Mayor Jenderal Mursyid sebelum 30 September adalah Deputi 1 Operasi Menpangat. Dia dianggap orang nomor 2 di Angkatan Darat setelah Yani. Menurut catatan Julius Poor di harian Kompas, Mursyid yang dicap tukang gelut konon termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik juga. Meski sumber lain menyebut Ahmad Sukendro lah sasaran yang tidak jadi diculik. Mursyid tak pernah mengisi jabatan Menpangat. Meski Ahmad Yani terbunuh dan rencananya pada 6 Oktober 1965 akan ada serah terima jabatan. Dia juga tidak pernah menuntut jabatan yang disodorkan Soekarno itu. Reputasi Mursyid sebagai tukang gelut dinilai membahayakan jika diangkat menggantikan Yani di masa kacau tersebut. Soekarno sempat menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, jenderal berdarah Bagelen yang lain, untuk menjadi pejabat Menpangat. Niatan Soekarno ini tak pernah terwujud. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi nomor 1 di Angkatan Darat. Baik Mursyid maupun Pranoto belakangan jadi tahanan. Karir mereka mati, hanya sampai Mayor Jenderal. Mursyid sempat dijadikan Wakil Menteri Koordinator Pertahanan sebelum ditahan selama 4 tahun tanpa kejelasan. Mursyid pernah juga dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Filipina sebelum namanya rusak. Cukup sekian penjelasan tentang menjelang G30 SPKI. Ahmad Yani tahu dirinya akan diculik. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi semoga bermanfaat bagi kalian semua, agar kalian tidak lupa tentang sejarah-sejarah yang ada di masa lalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.